Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat malam karena malam ini toh. Hari ini hari spesial ini. Spesial karena hari pertama kita ini take video untuk podcast pertama saya. Nanti podcast pertama saya ini akan tayang di YouTube channel saya bernama Soekarno Hatta. Karin tadi ya gue ketawa. Oke, saya sekarang sudah punya teman. Awalnya tuh mau aja bicara sendiri, tapi kalau bicara sendiri kan tidak baik tuh, nanti dibilang ke orang gila. Jadi saya telepon nih. Nah, ini teman saya adalah teman The Maxman saya. Coba perkenalkan diri dulu kan dah. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Iwan Ishak, salah satu teman dari Abang Soekarno Hatta ini yang sama-sama satu organisasi, satu wadah di kelompok supporter PSM Makassar. Ya. Krik. Oke. Sudah nih? Sudah. Oke. Jadi panggilannya Diman. Panggilan akrabnya Diman. Oke, hari ini sebenarnya kita acak saja ya, pertanyaan-pertanyaan acak dan jangan terlalu kaku lah, sans saja, tapi sans saja. Oke, Diman, kan ini berapa tahun lagi gabung di Halo Dim? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di tahun berapa lagi masuk? 2019. 2019. Iya. Angkatan corona kok di. Angkatan corona. Oke, apa sekarang kegiatanmu? Ini bro, kegiatan sekarang masih sementara kuliah, sekaligus apa? Sekaligus kerja sampingan sebagai driver transportasi online. Oh ya, driver. Di mana aku kuliah lagi? Salah satu kampus swasta yang ada di Makassar, Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stridharma, Jalan Kumala. Itu Stridharma Jaya. Ya. Oke, besar ini suaramu nah karena motor lewat toh, jadi nanti siapa tahu tidak gentara suaramu jadi besari. Oke Diman, semester berapa mau ini sekarang? Semester 4. Semester 4 dia. Semester 4. Kau lama masuk ini atau baru ini? Lama masuk. Awalnya itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh iya, sampai ya. dengan semester 2. Cuma karena sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dibuktikan, makanya beralih ke Tridharma dengan status mahasiswa baru. Oh, enggak transfer? Tidak transfer. Berarti kau mau mulai dari nol lagi di? Mau mulai dari nol kembali. Di Unismul kau semester berapa? Sampai semester 2. Sebenarnya ini selesai. Iya, harusnya sih. Harusnya selesai. Karena 4 tahun ini. Tapi nunggu lagi jadi ya begitulah. Toh. Nggak mau gue cerita ini kenapa gue bisa pindah dari Unismul. Tidak penting. Ada penting sih. Kurang penting. Oh, kurang penting. Iya. Enak sih kuliah di sana Tridharma. Enak tidak enak kan semua kampus ada nilai plus minusnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menjalani itu. Mau dibikin enak, ya dibikin enak. Kalau Nulia itu tuh kampusmu sekarang apa yang menjadi pembeda yang paling signifikan ini menurutmu dari kampus sebelummu? Kalau masalah pembeda mau dibandingkan kampusku yang dulu sama yang sekarang, mungkin lebih bagus kampusku yang dulu. Yang notabene-nya ya kampus yang terkenal, yang punya akreditasi di atas lah di tingkat swasta toh. Punya banyak siswanya, yang punya akademisi, intelek semua di sana nih. Terus. Tapi bukan sebagai bahwa kampusku yang sekarang ini tidak bagus, tidak jelek-jelek amat Ji. Ya tidak ada perbedaan yang signifikan lah. Tidak ada cuma perbedaan dari segi apa? Mungkin segi nama lah, segi nama kampus, akreditasi. Berarti di kampusmu sekarang ini nyaman juga toh? Nyaman juga. Senior nggak ada Ji yang? Senior tidak ada. Namanya juga kampus yang notabene kecil Ji. Kau di sana mahasiswa apa? Reguler kah? Non reguler? Kebetulan mahasiswa non reguler yang kuliah Sabtu Minggu. Kan biasanya itu kalau non reguler sama reguler kan itu tentu berbeda biaya kuliahnya toh. Berbeda pasti.
Kenapa harus kepilih non reguler? Kenapa tidak reguler saja? Yang orang tahu itu kan non reguler itu jalur kelas pekerja. Iya. Kan kebetulan di Oh. awal tadi sudah katakan saya ini kan driver ojol, yang mesti manajemen waktu dan baik. Makanya ya bagaimana kita bekerja, bagaimana juga kita berkarir, berkuliah toh. Oh. Tapi saya dulu begitu tonja, ojol tonja tapi kuliah tonja reguler. Mungkin beda masalah. Oh, beda masalahnya dia. Oh, iya. Oke, oke. Terus apa lagi dia? Apa yang memasuki lembaga di Tridharma ada? Lembaga tidak ada. Tidak ada. Beda dengan yang kampus yang Kampus ya dulu dia. Bagaimana setelah kan kau bilang tuh pembagian waktu ini tuh antara kerja sama kuliah toh? Apa yang menjadi pasti kan ada semua risikonya toh? Apa yang menjadi kendala besarmu ketika kau bekerja sambil kuliah? Nah ini nih, Apa? saya jelaskan. Ah, Persoalan problem yang pertama, saya Ya, mau ya. kuliah, saya juga mau kerja. ya, Manajemen waktu sudah bisa teratasi, ya. aman. Tetapi di sisi lain, di setiap hari Senin sampai hari Jumat itu kan ojol. Ya. Terlalu kenakan ojol, Ah, karena terlalu kenakan ojol, makanya biasa lupa jam kuliah. oh, god. Lupa hari Sabtu, hari Minggu itu jam kuliah. Keenakan digiur dengan uang dan lain-lain, Makanya. makanya terkendali juga itu dari Sabtu Minggu. Oh. Nggak kuliah. Cuma itu Ji. Cuma itu. Jadi berarti ada sesuatu nilai plusnya nih kalau kau bekerja setiap hari, Iya, toh? Karena kan mungkin setiap hari gue dapat uang toh. setiap hari dapat uang. Ya sehingga kuliah terabaikan. Enggak, bukan terabaikan ya. Nggak terabaikan Ji. Iya. Cuma berantakan berantakan nih sedikit. Ah. Tapi di sisi lain toh kan itu semua sudah menjadi pilihanmu toh. Sudah menjadi Jadi mau ndak mau ya harus kau jalani. terima risiko. Iya, karena kan segala sesuatunya itu pasti punya risiko. Bagaimana kameramen? Oke. Apalagi di ojol ku ini di. Jadi kan ini kau sementara ojol ini toh, Ya, baru sementara kuliah juga, ya. toh. Nah, sekarang kita ke pengalaman ojolmu toh. Pengalaman ojol. Pengalaman ojol. Apakah yang membuat kau merasa senang dulu ojol, toh? Apa yang membuat kau senang ojol? Kenapa ndak kau kerja di perusahaan-perusahaan lain, toh? Atau mungkin kerja di mana kata di kafe, ya notabene, ya, toh? Keren lah kalau orang kerja di kafe toh jadi barista. Kenapa ndak kau pilih itu saja? Kenapa harus ojol? Jadi pada dasarnya saya ambil pekerjaan ojol itu Ya. menggeluti driver transportasi. Saya orangnya ini sudah tidak bisa terikat dengan waktu, tidak bisa terikat dengan jam kerja. Saya maunya bebas-bebas, tidak mau sama sekali ada ikatan di perusahaan ini, di kantor ini, mau disuruh-suruh ini, mau tepat waktu dan lain-lain. Jadi ojol itu sebenarnya bukan juga prioritas. Oh, Cuma itu Ji. jadi kau ini tipikal orang yang mau bebas Mau bebas. yang freelance toh tanpa terikat. Nah, sementara kalau kita kerja di perusahaan ya pasti Ya, pasti terikat yang masuk bebas. pasti dia udah bisa ku kerja. Toh, apalagi kan kalau perusahaan-perusahaan yang notabene enggak mau terima orang kuliah, pasti kan kau enggak pilih kerja begitu toh, seperti itu. Toh itu kan tadi senangnya karena kau tidak terikat waktu. Terus kalau bagi saya juga ojol itu pekerjaan yang sangat mulia bagi saya tuh, karena saya juga itu merasakan sih sebenarnya kalau jadi driver itu bagaimana sulitnya orang ketika orang itu salah titik tuh, salah titik penjemputan, baru tiba-tiba kita sudah ada di sana dan bilang, oh salah itu pak. Pernah ada kejadian begitu? Selalu Selalu. setiap hari. Jadi bagaimana kau menyikapi nih? Yang lebih parahnya lagi, kan orang toh pesan Maxim misalkan, Ya. saya suami Maxim, Gak apa-apa sih. Nanti kasih pesan Maxim. Ah, Tapi yang dia pesankan itu ibunya misalkan, ya. ibunya ini tidak tahu bersosial media, tidak punya WA, Ah, hanya nomor saja, ya. nomor telepon saja yang bisa dihubungi. Ya. Kadang kita komunikasi nih sama yang memesan, ada maka di titik ini bu, Ah, bilang, hubungi make ini nomor, ah. mamaku itu mau berangkat. Ya. Saya bilang, dah
oh enggak apa-apa sih, mamanya tuh enggak apa-apa sih, nah dipesankan nih. Ya. Tapi dicek enggak ada WA-nya. Otomatis tuh kita ini anak muda sekarang gengsi, bukan gengsi sih. Nah. Malas memang bilang beli pulsa, mau beli pulsa handphone, mau ditelepon, Iya. paling via WA, ditelepon, dihubungi untuk komunikasi. Kos keluar lagi yang pertama, Ya, belum lagi pulsa. tarifnya yang murah-murah banget Ji. Iya, iya. Yang kedua juga biasa tidak sesuai ekspektasi. Dia bilang mamanya Ji. Terus kita tunggu mi ini. Datang satu kompi dari dalam lorong. Ada mi anaknya, ada mi dua cucunya juga. Ah, udah. Terus kawan yang 4 Ki. Jadi Boceng bocil. 4 Ki. Mau tidak mau juga kan tidak mungkin dia lari. Iya, Di. Itu Ji. Jadi kunci 4 kuy. Goceng 4 mau di apa? Deh, Terpaksa. malam itu atau siang? Biasa dapat malam. Biasa kalau siang tidak karena takut dengan itu lalu lintas tuh. Oh, Pasti iya. mi di Jadi masalah kalau lagi. dapat satu kompi begitu. dapat apa orang. Jadi lu gonceng. Terima risiko. Jadi ikhlas ke itu. Sebenarnya ikhlas tidak ikhlas itu masih menjadi pertanyaan. Ya. Kalau ikhlas sebenarnya tidak juga karena 4 orang setengah mati ke perongkosan. Tapi kenapa ndak bilang kok? Kenapa ndak pesan ke saja yang karbo, yang mobil? Kita harus kita tahu dulu ini sifat-sifatnya customer di Makassar sekarang. Ah. Driver itu dituntut harus diam. Apapun pekerjaanmu dituntut diam. Jangan suara itu seakan-akan dibungkam. Jangan coba-coba melawan karena sensitif dengan parameter-parameter negatif. Oh, iya, Kapan iya. kita melawan ibu-ibu? Contoh ibu-ibu kompleks. Iya, iya. Kapan kita melawan tambah menjadi-jadi. Oh, iya, Tambah betul, kita betul. yang mau dikata-kata, yang mau diapa, jadi lebih diam saja. Berarti terima risiko saja Terima nih. risiko. Terima apa adanya. Iya karena tidak selamanya juga bonceng 3 Ki. Biasa Iya. juga dia pesan baik barang dia kirim tuh hari juga enak. Tidak selamanya juga. Salam. Berarti ndak anu jadi ndak selalu juga dapat orderan begitu sekali-sekali gitu. Sekali-sekali sial-sialnya jadi. Oke, itu ada itu lucu. jadi satu di belakang. Kan ini kau tahu motor Mama apa sih di paling belakang toh? Mama mana paling belakang? Neneknya lah, neneknya kan dipesankan itu. Ah. Neneknya di tengah itu cucu. Di Cucunya. depannya cucunya perempuan, depannya cucu perempuan di lututnya itu masih ada baran lagi di bawah situ. Jadi enggak bisa pergi goyang gini. Oh, Mau nggak milih apa? nggak Yang bisa. penting masih bisa terputar roda. Oh. Biasa mau ki belok setengah mati Oh. maki ada barang ada anak juga. Ada Mana anak main anak juga biasa sering tidur jadi hantam lagi deh Ah. tidur. Di belakang juga oleng, jadi kita oleng juga. Mana mi lagi ibunya? Oversize di belakang. Barangnya luar biasa. Belum bisa sampai di tujuan, tambal ban lagi. Kenapa tidak tubles buat buka? Selalu jemput. Selalu dia. Tapi tidak ada kesempatan. Tidak ada tuh urusan waktu. Oh, salah waktu jadi ya. Berarti anak-anak di depan itu ada itu yang duduk-duduk begini ya. Dulu Ah, begini. iya, toh. Terus nanti tuh holder ka juga jadi namanya lagi peta. Bertanya ibu belok kanan, ada gitu dilihat di aplikasi. Ini nanti tidur gini Bang holder ini. Nah, bebe bilang ya nunggu ini. Masih bertanya Ki. Paham itu, Bu? Oh, iya betul. Karena kan anaknya ini di depan itu ditip angin tuh pasti. Selalu tidak perlu itu anak tidak tidur di depan. Nggak Singan, we. Tidak mungkin Parah. lah. Biasa lihat spion juga tapi setel gitu. Ah. Mereka lagi banyak. Baru gas lagi tuh. Atau lu sengaja kasih gini motor lu. Supaya mangan atau jadi itu anunya ini apanya itu sukanya tedukannya ini Lukanya itu luka. lukanya iya karena salah titik begitu dia bukan salah Tidak titik salah titik. Salah order. Mestinya yang dia order itu bus. Kena order yang 2 roda. iya kayak satu gini satu kampung ya. Itu ya suka dukanya orang kalau ojol nih terus panas Itu sudah jadi makanan hari-hari itu iya. pasti namanya ojol ya panas-panas lah. Kecuali ojol di Rusia tidak ada yang panas dingin terus loh. di anu oke Sebati terus. Ah. Oh jadi berapa pendapatan ini per hari nih? Kalau bisa disebut nominalnya sebut kita orang. Sebut minum-minumnya nih. Iya, supaya orang-orang di luar sana toh yang tidak bekerja. Mereka sebenarnya ini pekerjaan ini gampang nih sebenarnya. Toh kita mami yang bagaimana pintar-pintar mencari toh bisa kita daftar ojol terutama toh. Oke, silakan. Kalau pendapatan tidak menentu sih. Cuma Nggak menentu. rata-ratanya ini Rata-ratanya 8 jam kerja
sekitar 15 orderan 150.000. Beh. Kotor, Oh, mau kotor. Kotor. Kira bensin 20.000. ya, berarti 130. 30. Ah, Makan makan berapa? 8 jam itu 2 kali makan. Ya porsi 10 lah. Ah, 10.000 berarti 20.000. 20.000. Berarti 10. 110 mami. Ya 10 ini ya pengasapan tuh. Pengasah. Oh, rokok. Batangan. Ya. Terus Mungkin juga berarti 100.000 bersih nih. bersih. Per Selama hari. 8 jam. Selama 8 jam. Oke. Beda kalau tambah jam kerja tuh. Berarti dari jam berapa kau keluar itu kalau Jam 8. jam 8 pagi sampai jam berapa? Jam 8 kembali. Setengah hari itu kau. Itu 8 jam. 8 jam itu kan? Oh, iya kan? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5. Setengah hari kok. Setengah hari kok. Setengah hari. Toh? Berarti 12 jam kok. 12 jam. Iya 12 jam. 12 jam kok memang. Kan 8 ke 8 itu kan 12. 12. Ya. Berarti selama kehidupan ini di jalan, setengah kehidupan ini di jalan di Hampir bukan setengah, semua kehidupanku itu di jalan. Saya Berada di benar jalan. besar di jalan. Jalan jalanan. ya. Tapi percayakah saya yang begituan? Orang kalau sudah merasakan kehidupan jalanan itu pasti kuat. Kuat mentalnya pertama Belum toh. tentu. Masa belum Dikuat-kuati. Rata-rata driver itu dikuat-kuati. Oh, dikuat-kuati Bukan aja. kuat karena terbentur panas kuat, tidak. Dikuat-kuati. Kuat Ya. tapi kan itu semua yang melatih mental kita toh supaya menjadi kuat toh. Cobaan-cobaan itu yang tadi lu bilang kunci 4 Kalau itu bukan melatih kuat itu, melatih emosional. emosional. Oh, ternyata termasuk itu toh. Emosional. Itu paling sebenarnya paling susah kita latih tuh adalah emosional. Ya. Jadi 100.000 bersih di per hari di. Ya. Jadi selama sebulan kau bisa dapatkan kan 4 hari kerja kau toh. 4 hari kerja? Ya kan 2 hari kau kuliah toh. Berarti berapa? Enggak, 5 hari kerja. 5 hari kerja. Oh Senin, iya. Jumat. Oh iya, sorry. 5 hari kerja berarti 500. Berarti 2 juta. Kurang lebih 2 juta. 2 juta per bulan di. Ya. Di luar itu ongkos perbaikan motor. Di luar ongkos per motor. Tapi kan saya perbaikan motor itu per 3 bulan. Per 3 bulan. Oh iya. Enggak per bulan. Iya, alhamdulillah. Tergantung kerusakan, kalau langsung turun mesin habis juga tuh. Berarti turun itu mesin. 2 juta pendapatan per bulan jadi minus 2 juta lagi. Berarti itu yang dicarikan. Itu yang mau dicarikan. Oh, iya. Jadi harus pintar-pintar juga memilih motor. Betul sekali. Selain berarti harus kemanjakan kini motormu kalau libur foto istilahnya toh. Ya dimanjakan. Kasih ki pedicure kita motormu toh supaya senantoi gua dong. Iya. Toh Meskipun benda mati ji. Enggak paham jam begitu-gitu kan. Nggak paham ya, tapi kan namanya benda pasti kan ada batasnya toh. Kita saja manusia ada batas kesabaran tata. Seperti itu. Wah. Menarik juga ini. Menarik ini teman-teman. Jadi ya itu saya bilangnya tadi bahwa pekerjaan ini sebenarnya gampang gitu. Kita mami ini pilih-pilih pekerjaan yang mana baik untuk kita toh. Jadi tidak ada memang alasan untuk kita tidak bekerja di karena kan semua serba gampang. Ini pun juga sebenarnya bekerja begini. Podcast ini adalah pekerjaan toh. Podcast ya. Oke lanjut. Setelah itu toh ojol kok, terus kuliah mau kok juga toh. Anu tong kok juga di supporter tong kok di seperti itu. Jadi aneh nih apa ini yang kumasuk ini tuh kan supporter itu kebetulan ini kan dipareparin orang kandang toh. Iya betul. Baru kan utami ongkos itu orang ke pare-pare itu ya pasti masih lebih kali. besar ki daripada hasil pekerjaanmu per hari toh, betul Iya, toh? betul. Belum lagi uang pasti ada kita sediakan uang apa kah, uang istilahnya uang tiba-tiba toh. Iya. Jadi bagaimana itu kau manage gitu pendanaanmu sebelum PSMD? Oh jadi konteksnya seperti ini. Ya. Jadi kalau supporter cinta mati itu. Ya. Saya dengan PSM itu cinta mati sekali. Ya. Mati sekali mini. Mati sekali nih. Mati sekali. Jadi kalau mau disangkut pautkan dengan pendapatanku di driver, Ya. yang kuambil jadi motivasi itu PSM. Lihat jadwalnya, kapan main. Jadi hari-hari itu yang biasanya saya 8 jam kerja ngojol harus
Oke, Oke. Yang awalnya Ya. 8 jam saya harus kerja, akhirnya saya tambah dong, termotivasi. Mau ke pergi pari-pari nonton. Oh, Kalau saya andalkan ini gaji 8 jamku, nggak cukup. nggak cukup. Ya, Jadi dia motivasiku PSM. PSM. Amin 7 misalkan. Yo. Bahkan sampai 15 jam, 16 jam, tidak ada persoalan di PSM. Kalau sudah cinta mati, Iya, iya, apapun betul, yang betul. dilakukan. Untuk PSM Untuk tim wah, kebanggaan. sekali susah. Good. Berarti bisa sampai 16 jam kok kerja itu dalam Bisa. per hari. Berapa itu udah dapat kalau 16 jam kan 100.000 itu kota 8 jam. Ya paling 50.000 lah lebihnya. Dari 100.000 itu ya paling tambah 150.000. Berarti Bersih. 200 kok 150 bersih 200 200 kotor. Oke. Si berat ini motor kali ya, Pak. Oke, enggak apa-apa ini karena baru perdana ini kita podcast di ruang terbuka pula, jadi inilah hambatan-hambatannya, ada motor lewat, mobil. Dan satu ditutup gerbang, masa tutup itu gerbang sama ke podcast karena Kepentingan pribadi. di Pak RT, ngapa gue mau tutup gerbang. Oke, lanjut lagi ya. Berarti kau motivasimu itu adalah PSMD dan menjadi pemantik untuk kau Pemantik. sebagai tetap kerja sampai dapat mentongko yang lebih, toh seperti itu. Paling kan kita biasa kalau PSMD itu naik bis kita, masih butuh juga makan, dan mungkin juga mau dibayarkan Ya, toh. Otomatis toh. Ya bagus toh, masuk bagus itu karena ada sesuatu yang menjadi pemacu buat kita untuk terus bekerja toh. Di luar itu PSMD ya normal. Apa yang mau dicari? Mau dicari, kan? Bebas. Nah, sudah mau menikah ini belum? Bro. Oke. Yo, sekarang ini tuh kan sudah mau ojol, sudah mau kuliah PSMD gitu. Saya mau tanya kok dulu ini, pernah gue cewek cantik? Bukan apa nih, maksudku kan cantik semua gitu, Cantik gitu. Tapi ada tidak customermu nih yang kelihatan Vulgar? Bukan, maksudku. Maksudku kriteriamu memang bilang, wah kriteria aku ini. Ada tidak? Selalu. Selalu. Setiap yang saya bonceng cewek semua kriteria aku. Tidak ada kriteria aku. Karena udah Lawan jenis tuh. iya. Semua sapu rata. Tapi minta sempat aku bilang bisa minta nomor ya. Oh tidak seperti mainnya ojol. Anda gitu. Bisa aja kita pindah begitu melalui. Dari Bisa kasih triknya nih nah. Iya. Kalau mungkin kita nomor. Ya. Kan di aplikasi Maxim contohnya aplikasi kuning toh. Ada orderan masuk. Ya. Tertera namanya. Sherly misalkan. Ya. Biasa. Jono misalkan juga. Sherly lah. Ada pesannya di situ, Ya. tapi tidak terkonek dengan nomor WhatsApp-nya tuh. Ya. Kan tidak mungkin gitu dong. Di aplikasi chat aplikasi mau kita tanya, Kak, ada nomor apa kan terbaca juga di sistem kemalu Ki. Ya. Nanti langsung nak cancel nak bilang, apa ini? Driver apa ini mau cari udang di dalam sini. Ya, betul. Jadi kalau sudah bisa jemput, tidak saya minta dulu hanya, kita simpan baik-baik. Selesai itu baru kan di aplikasi itu tersimpan ki nomornya secara otomatis, maksudnya di tempat yang lain toh. Nanti bisa selesaikan, pergi di customerku, baru saya buka, baru saya peceng dia, Kak sesuai titik. Biasa dia balas nih, Mas sudah minta tadi. Oh iya Kak, baru terkirim, baru ada jaringanku. Otomatis na-save nih dong, Iya. tanpa harus meminta ditambahin juga nomornya. Iya, Seperti, tapi kadang-kadang ada yang respon juga, iya betul. kadang-kadang tidak ada yang respon. Karena mungkin bukan tipenya tuh. Ya. Tapi yang respon biasa rata-rata ya lekong. Bukan wanita sepenuhnya. Oh, jadi yang pernah lu bilang di kejadiannya itu di Selalu. Ya. Setiap malam minggu itu. Jadi oke, termasuk juga kita harus hati-hati Harus berhati-hati. Iya, berhati-hati jangan sampai ada customer yang nakal di kita di. Masalahnya nakal ini bukan lawan jenis, Bukan tapi lawan semua jenis, tapi semua jenis. Itu yang perlu dihindari. Iya betul. Ya, itu suka dukanya dia. Ojol. Tapi kan namanya itu kita bisa jadikan pembelajaran toh. Krik. Oke. Kan sudah mikir kenapa kayak ojol di acak mental ini pembahasan. Oke. Apa ini
PSM sudah kan PSMD. Terus ini sekarang ini ada nih pacarmu atau tidak? Ini nih, ini sebenarnya anak-anak sektor ini pasti akan bertanya-tanya toh masalah dia anak dia. Kalian ada pacaran atau tidak? Ya ada. Tidak ada pacaran betulan kok. Ah, di belakang layar. Oh, dia kan ayat. Nah, serius kayak ada pacaran atau Tidak perlu dipublikasikan itu. Tidak perlu. Rahasia lelaki toh. Masih yang mau satset ini. Satset ya. Tanpa harus tahu. Padahal ada tuh. Weh, Tidak ada padahal ada. ingat itu. Ingat itu anak-anak. Anu pi, maksudku kalau saya lihat ini Diman antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Tapi kayak kemungkinan ini 80% ada kalau saya tuh menurutku. Cukup ditahu. Tak perlu dilihat. Oh iya. Jadi untuk citra itu bukan tidak bercanda. Citra ini pesan semua. Oh ini. Sorry bercanda. Jangan ketawa ada video kayak ini itu. Menarik toh karena kau ini selain profesimu ojol, mahasiswa, supporter juga dan kau ini menjabat di menjabat juga di mana tunggu dulu sebelum menjabat ini mau katanya kau dulu apa sebenarnya alasannya mau masuk dialog karena apa selain ini ya kau cinta PSM pasti kan ada hal-hal yang membuatmu bagus ini kayaknya apa yang membuat daya tariknya kalau untuk kau awal mulanya itu dari lokasi rumahku toh ya mungkin agak dekat ke Alauddin. Ini di mana rumah masih di BPH dulu iya kan bukan BPH Talas 83 yang pernah muncul yang secret yo di situ kok pertama mau masuk Alauddin ya kan dekat rumahmu terus yang kedua juga ku scroll semua riwayatnya ini tuh di organisasi besar ini banyak membernya kayaknya kalau saya di pikiranku semakin banyak membernya itu berarti semakin bagus berarti organisasinya dong ya betul bukti nyatanya seperti itu toh betul tidak perlu makin cari-cari lagi apa kelemahannya sudah jelas itu ya, jawabannya ya. Kalau banyak membernya berarti bagus gitu di dalam padahal ya memang bagus tidak bagus dong karena ini direkam dong jangan sampai dong dibuang sama jangan sampai kau di-kick di gerung terus kita mencoba mak komunikasi kontak dengan pengurus sama di pamflet itu ada kontak person saya hubungi nih sudah datang sih bergabung satu dengan satu oh ya berarti itu dia anggota Indonesia di anggota ji banyak membernya berarti bagus dia terus setelah kau bergabung ini toh? Setelah bergabung kan 2019 tidak ada liga. Berhenti ya karena Covid toh. Iya. Oh ya oke. Berhenti kok 20 menit. 22. Oke. Berhenti nih liga toh? Berhenti liga. Artinya apa? Bagaimana ini proses kau mengenal lagi lebih dalam ini sektor ini kan ada liga toh bagaimana caramu tahu lebih dalam lagi di sektor karena kan lagi oke bagaimana lagi kan sudah mau bergabung ini sudah bergabung bagaimana kau lagi caramu mengenal lagi lebih dalam ini tentang organisasi yang kau masuki ini tidak ada tujuan yang pasti bukan bilang saya masuk langsung mau saya kenal itu tidak sih karena itu hari berhenti liga ya cukup teman-teman karena kan selalu juga adakan kop dari itu yang datang beberapa orang 5 orang misalkan itu tadi kita temannya akrab dulu teman komunikasi tapi tidak ada yang lain sampai sekarang semua berbaur juga karena kan sebenarnya kalau orang masuk begitu harus jelas tujuan tato apa iya jelas tujuannya tapi tujuanku saya sebagai wadah di situ tempatku untuk berkembang di ranah supporter dan berkembang juga ini ya alhamdulillah mungkin bisa diminta penilaian sama ketuanya sekarang iya berkembang gini kan kualitasnya ini anak kan memang kita Alauddin itu sesuai dengan tema kita kemarin toh meningkatkan kualitas SDM terus setelah aku masuk ini tuh 2 tahun jalan bersama
Alaudin kan sebenarnya di mana kini pertama kali ketemu ini? Dengan kita. Iya. Kan saya lupa ini. Apa yang oh, tunggu lanjut lagi tuh karena apa terbangnya motor. Apa yang menjadi bukan sih yang menjadi maksudku di mana kini pertama kali ketemu karena saya lupa dan apa lagi namanya pertemuan pertama bagaimana tentang saya tuh menurutmu tuh karena kan kayaknya di mana kita ketemu pernah itu Di Kopi Batas. oh iya dia yang merokok tadi oh iya yang kutanya aku bilang kau bisa bikin lagu Ya, bisa main musik. di Masih oh culun-culun sih. oh iya di dan kau Ternyata memang tidak bisa. ya oh iya sih tadi kasih oh ya aku ingat di situ ketemu terus Tapi saya kenal sama kita itu bukan karena mengenal langsung toh. Ya. Dari kitanya langsung ke saya memperkenalkan bukan. Bukan. Saya kenal kita dari orang-orang lain. Salah satunya itu ketuanya Alaudin toh, pembinaannya. Dia banyak informasi ke saya. Makanya saya mengada-ngada nih, kira-kira seperti ini bentukannya ini. Si oknum toh, gini sifatnya. Ya. Ternyata memang Saya memang berbeda. berbeda Ini sana bilang bagus, dan sini bilang jadi ya di sana bilang bagus, ini sinkron nih. Iya. Bagus. jadi ya ada anggota tuh pernah kutanya mana menurut saya waktu itu ketemu dia bilang ih sombong ih dan aku jadi kalau ya pada harus introspeksi diri terus enggak aku marahin Kebebasan berpendapat. iya demokrasi Mau tuh mau apa? oke setelah itu lama bersama-sama terus melewati beberapa kegiatan di Alaudin dan pada akhirnya tibalah saatnya bukas teman-teman pengurus inti merumuskan struktur organisasi itu dan akhirnya kau dipilih jadi apa lagi koordinator. Iya. Dipilih dengan seilasnya. Iya kadang paksa ini koordinator bidang apa lagi Kreatif dan musik bersama Oki bersama Oki Rengga. Oki itu kalau Oki nggak tahu ikut saja yes ji astaga dengar gue itu Oki kalau itu Okinya aku selalu ikut harus ada pendirianmu terus setelah kau ini jadi pengurus resmi di Alaudin di The Max Man sektor Alaudin apa perencanaan pertamamu ini kan kemarin banyak program kerja yang dirumuskan Iya. bukan banyak di dua jadi berapa Dua kan? aja. Oh, dua aja. Terus apa yang terdekat ini yang kau mau lakukan untuk ini The Max Man sektor Alaudin di bidangmu ini Di bidangku ini. iya apa yang mau kau lakukan Karena dua aja programku kemarin. nah, Yang satu mungkin ya sementara terrealisasikan Milato, Iya. meskipun tidak efektif, ya masih mau dimaksimalkan. Yang satu memang belum disentuh karena masalah timing. timing Yaitu kelas chance tuh untuk teman-teman Alaudin. Kan harus kita tahu Alaudin terkenal itu karena Korteo dan chance-nya semaraknya Wah, sebelum dan setelah pertandingan Iya, SM iya. berlaga tuh. Itu yang kasih tenaga. betul fakta karena aku ingat sekali Alaudin yang pertama kali Korteo pada saat di Matuangin masih berdiri Matuangin pertama kali kita Korteo dan kita sebenarnya sudah sosialisasikan kepada teman-teman sektor lain bilang ayo kita sama-sama lah kalau sebelum masuk ke stadion kita Korteo supaya untuk kasih panas mesin istilahnya pas masuk di stadion sudah panas nih mesin dan semangat untuk bernyanyi seperti itu dan kelas chance yang kamu bikin ini untuk teman-teman Alaudin kapan itu? Ya sampai yang sekarang ini masih merencanakan waktu. waktu. Cari dulu timing yang pas. Karena kan kesibukan yang tidak bisa juga dihindari sebenarnya. Oh iya. Tapi secepatnya sebelum PSM berlaga kembali Kita harus jadikan jadi bahan. Iya karena Harus materialisasi pada saat laga home-nya PSM nanti di Parepare. terus masuk ke ini apakah sebenarnya yang mau kau cari ini ketika kelas chance kah?
yang saya cari. Iya. Alat apa sih, masuk apa yang membuat kau termotivasi untuk adakan ini kelas Chan, supaya apa ini anggota? Tidak, teman-teman, harus kita juga ini Iya, iya. mixment. Ah, Kita ini organisasi besar gitu, ya. organisasi yang mungkin dikenal bilang di Indonesia lah, The Ah. Maxman itu siapa yang punya supporter, Iya, iya. yang notabene-nya banyak masanya, terkenal di mana-mana. Ya, harus memang orang tahu itu begitu. Harus Hmm. orang tahu, tidak bisa dipungkiri itu, dan tidak bisa ditutup-tutupi. Karena memang fakta memang kita supporter pertama di Makassar. Nah, terus Cuma kurang lebih saya 3 tahun melihat ini teman-teman, Iya. sebagian besar di stadion membandingkan dengan supporter-supporter lain ya. yang pada umumnya toh, Ya, oke, oke. yang seperti itu, Ya. kok ada yang beda. Ada yang berbeda Sama-sama nih. supporter kini Ya, toh, ada oke. yang berbeda. Dari segi mana? Kembali lagi di bidangku, Ya. saya dapat nih di bidang kreatif dan musik tuh. Oh. Salah satunya Ah. vokal suara misalkan Oh. tuh, yang selama ini kita mungkin bagus Ji, Menurut cuma kita masih mau bagus. ditingkatkan Masih- lah, oh, iya, iya. sebagaimana Betul. mestinya. Ya. Hanya sekedar seperti itu. Berarti performa Performa. kita di stadion Iya. harus tampil bagus deh. Ya. Kan performa itu bukan hanya penampilan saja Bukan hanya toh. penampilan. Karena kan kalau penampilan menurutku tidak, itu pemain tidak naliya Jiki toh. Dia hanya mau mendengar Saja. Hanya kan main bola aja. Masa Main bola, main Ji. bola lagi sambil Iya, lihat itu bagus Kan nanuna. tak mungkin toh. Iya toh. Tidak, jauh bagus itu anu Bagusnya kan bagian- tidak toh. Nah, Mendengar jadi- bisa. mendengar, jadi sebenarnya itu suara adalah kunci utama Kunci utama. untuk membangkitkan memang semangat dari pemain toh, seperti itu. Apalagi kita ini supporter toh. Supporter. Jadi gitu dia. Jadi itu alasanmu kenapa kau ingin buat kelas chance di, artinya kau ini mau melatih teman-teman di, Iya. artinya Dan langkah awalnya itu ya Ah. perlahan dari kecil kita melatih dari sektor dulu. ya betul. Kebetulan dari yang kecil dulu, kalau bisa tampil yang bagus yang semestinya, otomatis kalau hal yang baik itu pasti ditiru juga. Tidak Betul. mungkin hal yang baik tidak ditiru. Betul. Pasti ditiru. Nanti bisa juga jadi misalkan sektor percontohan misalkan Ya, tuh. woi, amin. Ini yang terbaik, semua orang meniru nih. Itu sebenarnya juga sih, walaupun wajib memang itu setiap, kalau saya menurut setiap sektor tuh wajib itu adakan kelas chance. Wajib. Tuh, untuk apa? Untuk supaya memberikan pemahaman kepada anggotanya tuh bahwa sebenarnya kita ini bernyanyi sih bukan hanya persoalan Suara, bagaimana suara ini keluar dari Iya. mulut toh, tapi kita berbicara tentang bagaimana rasa yang kita keluarkan dari mulut ini sampai kepada pemain. Iya. Toh seperti itu kan. Seni olah vokal. Iya kan, beda tipis ya saya menurutku, antara supporter itu tuh memberikan semangat ke pemain sama orang berteater toh, kan saya juga teater. Karena kalau teater kan, kalau vokal itu kita keluarkan dengan mungkin nada datar saja ya, orang pasti penonton yang tangkap biasa gini. Tapi kalau bagaimana itu vokal kita menjadi sesuatu bagi penonton, pasti bagus ini toh, artinya dia merasakan toh. Iya. Sama dengan supporter, kalau ketika kita bernyanyi dan rasa itu memang sudah tersampaikan ke pemain, pemain pasti otomatis kan jadi semangat tuh, pemantik juga buat dia untuk terus berjuang meraih kemenangan. Mereka meraih kemenangan. Isi kami untukmu. Iya, betul. Iya, itu sih sebenarnya perbincangan kita malam ini tentang persoalan ya itu intinya tuh supporter. Karena kan saya sama Diman ini satu kelompok supporter, yaitu The Maxman sektor Alauddin. Jadi kenapa saya membahasakan hanya sekedar sektor saja ya, karena kita di sektor saja ingin mau mengembangkan dan bahkan kita ingin memajukan sektor di. Oke. Ternyata revisi ini. Ternyata tiap hari revisi. Kan pernah tiap revisi. Karena menurutku memang harus penting itu teman, untuk menjadikan kita meningkatkan istilahnya kualitas diri toh. Tentunya ada masukan-masukan orang lain itu kita harus terima toh ya. Itu mungkin salah satunya adalah revisi. Betul. Nah, supaya kita saling belajar toh, saling apa yang menjadi kekuranganmu saya bisa tutupi dan kau juga bisa tutupi apa yang menjadi kekurangan kita, seperti itu. Wih, apakah? Simbiosis Iya. mutualisme kan. Ya seperti itu toh.
kita sudah berbicara The Next Man. Terus untuk ini ya, untuk mungkin harapanmu ini ke depan ini untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih maju. Ya, apa Indonesia, untuk Indonesia apa? Kan ini gue sebagai anak muda toh. Kan anak Untuk muda. Indonesia dalam konteks apa ini? Untuk apa ya? Untuk memajukan lah Indonesia bagaimana? Sepak bolanya. Kita secara Bicara luas luas dulu ya, ini. bicara luas toh. Ya, kan kau sebagai generasi muda ini toh. Generasi Muda yang berantakan. agen of change toh, agen pembawa perubahan. Bagaimana? Ini nanti Pembahasan ada ini ngobrol. time briefing nih. Ya, apa harapanmu untuk Indonesia? Ya serius apa harapanmu untuk Indonesia? Toh, kamu apa? Kan kau lihat ini toh dengan segala macam Betul. apa Tumpang tindih permasalahan di permasalahan, mana-mana. ada yang Kontroversi, ada kebijakan yang kontroversi. kontroversi. Yang terbaru ini ada apa dilarang nih tilang-tilang manual tuh sekarang elektrik gitu. Dan permasalahan FS juga gitu. Bukan politik apa gak? Politik ini. Terus berbicara lagi ada jenderal yang ini sabu-sabu atau pengendali narkoba. Nah, bagaimana menurutmu atau apa Mas Luko melihat situasi itu dan menjadikan menjadikan apa nih? Harapanmu saja bagaimana untuk Indonesia ke depan? Harapanku untuk Indonesia, negara aku tercinta. Ya. Semoga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya tidak seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Semoga jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi deh. Gitu aja. Itu itu intinya. Oh iya, jadi karena terlalu berat mungkin Bu. Terlalu berat. Nanti sensitif kini masalah bareng-bareng. Oh iya betul. Kalau harapanmu untuk langsung pada The Next Man mau apa untuk ke depan ini? Kan liga ini lagi break toh, Ya. karena ada permasalahan. Apa harapanmu untuk The Next Man? Untuk The Next Man harapan terbesar ya bukan bilang berhentinya liga, kita juga berhenti dalam kegiatan-kegiatan organisasi, Ya. komunikasi dan lain toh. Bukan Ya. itu tolak ukurnya. Bukan. Gimana kita ini organisasi bukan hanya kelompok supporter yang kapan PSM berlaga baru kita lagi kumpul, Ya. baru kita lagi komunikasi, baru kita lagi bertemu. Ah. Tapi maksudku liga tidak berjalan, harus tetap jalankan planning yang sudah tercipta di dalam tuh. Misalkan bentuk kegiatan-kegiatan yang lain misalkan tuh yang positif sambil sembari menunggu jalannya liga kembali bergulir. Betul, harus itu. Harus diisi kekosongan waktu ini dengan hal-hal yang positif. Contohnya misalkan kita perbaiki dulu, kita perbaiki kekurangan tak, misalkan tuh pergi kemarin di stadion, Nah, melihat begini kacamata tak, nah, apa-apa saja yang menjadi kekurangan kita kalau tampil di stadion. ya betul. Nah, mungkin ini adalah waktu yang tepat dikasih untuk membenahi Oh. persoalan-persoalan itu. Jadi Ya. nanti ini liga bergulir bisa kita tampil lebih baik lagi ke depan. Luar biasa. Berarti kalau kosong begini artinya kita jangan tidur Jangan tidur. dan tidur harus tetap memberikan kegiatan-kegiatan positif ya untuk organisasi kita. Ya, kalau untuk liga sendiri kau, kan sudah kita berbicara The Next Man tuh liganya gimana? Harapannya? Semoga PT Liga Indonesia bersatu, Ya, PSSI dan lain-lain yang terikat dalam instansi itu hmm. bisa secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Jadi Tidak berlanjut, kasihan juga untuk teman-teman pemain, uh, teman-teman supporter, Hmm. tidak tahu di mana mau dia luapkan ini hobinya. ya betul. Liga berhenti terlalu banyak juga dampaknya hanya dengan faktor persoalan yang kemarin itu tuh, Ya. disaster. Dan semoga hari-hari akan datang ini PSSI bisa merubah tatanan, struktur dan lain-lain yang menjadi tumpang tindih selama ini. Faktor utama dari persoalan yang kemarin itu tidak lari dari rancunya instansi PSSI sekarang. Oh ya. Kebijakan yang tidak sesuai, kurang efektif.
berarti dari segi manajemennya dia Segi manajemen harus perbaiki dirotasi habis. betul betul karena kan tidak mungkin permasalahan itu terjadi timbul kalau sebab bagus manajemen tidak mungkin Tidak toh. mungkin. Pasti ada mungkin manajemen yang mungkin keliru atau salah atau yang dilakukan. Iya karena jujur sih kosong kini karena ada liga toh enggak kayak apa istilahnya di apa nih makan sayur baru ada tempenya. Kurang lebih seperti itu. Makan sayur tanpa air kurang lebih gitu. Kering. Saya kalau saya makan sayur pasti ada tempenya kan enak gitu toh apalagi nasi panas kalau sayur kangkung wah jangan nasi panas jadi rasa hambar gitu menurut kita ini nih, karena kita ini kan pecinta bola Merasa hambar terkhusus untuk teman-teman supporter ya toh. sama supporter Tapi pada teman-teman yang umum mungkin tidak terlalu merasakan tidak gitu. terlalu merasakan Cuma Kalau kita kasihan. ini kelompok yang tergabung dalam kelompok supporter toh ya semoga memang liga ini cepat berjalan. Terus ketika berjalan semuanya sudah diperbaiki dengan semaksimal mungkin toh dan sudah punya pasti penanganan Ya. khusus bagi nanti kelak kalau ada masalah-masalah yang akan terjadi. Ya semoga tragedi yang kemarin itu yang di Kanjuruhan itu menjadi terakhir buat sepak bola Indonesia. Dan catatan juga semoga perdamaian supporter persepak bolaan juga Amin. awal mulanya terbentuk dari kejadian Itu kemarin. kejadian. Semoga. Dan menurut saya semoga juga bukan hanya sekedar ucapan gitu bilang Ya. damai tapi tindakan tidak damai toh. Semoga semua itu damai lah. Toh tidak ada rivalitas. Ayolah kita nonton sepak bola dengan aman, damai. Karena kan sepak bola itu sejatinya adalah untuk membawa kebahagiaan toh, bukan untuk bersedih toh. Walaupun memang itu dalam dunia sepak bola itu kalah itu ya hal lumrah gitu. Meskipun rasa sedih itu ada. Toh, tapi kita sebagai supporter jangan berlebihan toh meluapkan hal-hal yang bisa merugikan tim atau mungkin merugikan untuk kelompok kita sendiri toh seperti itu. Jadi ya saya pikir semua kita bisa jadi dewasa toh bijak dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, termasuk kalau klub lagi down ya lakukanlah hal-hal yang bisa membuat klub itu termotivasi toh, jangan Bukan malah mencaci maki atau bahkan mungkin membuat kerugian buat klubnya sendiri toh seperti itu teman-teman. Jadi semoga kita semua damai, tidak ada lagi permasalahan yang terjadi, apalagi saling baku bunuh toh kan tren dulu itu kalau supporter rival kalau didapat pasti ada korban yang jatuh, dan semoga itu tidak akan terjadi lagi untuk sekarang dan seterusnya lah toh. Oke. Panjang ini berapa menit nih? 1 jam nih. Oke, 1 jam ini. Ya sebenarnya ini tuh dimantau dari tadi Yeah. kita bahas toh. ya. Bicara ini panjang lebar. Sebenarnya ini tuh satu jadi tidak kutanya apa namanya podcast kah? Podcast. Iya maksudnya ini podcast. kan ini pasti ada ciri khasnya toh. Apakah bagus podcast apa bagus ini namanya? Kalau menurutmu tuh kok pikir-pikir ini dengan ini melatih berpikir cepat toh. Apa kira-kira menurutmu? Nama mana? Soalnya goblok kan di depan kamera kalau begini bertanya nggak bisa kejawab. Padahal memang susah ini. Susah. Oh iya. Kan tadi tuh saya goblok kan saya tadi share di Google tuh ada sebenarnya namanya Pacarita toh. Pacarita. Tapi pas ke share ke podcast Pacarita. Ada yang gunakan ki. Tidak juga kalau podcast Pacarita itu pada umumnya di Makassar. Kalau di Google mungkin sinkron di Pacarita itu bagus sih. Mungkin ada unsur kesamaan mungkin tuh dengan yang lain. Tapi kalau Pacarita yang orang Makassar tahu itu lebih banyak lebih banyak pikiran buruknya. Pacarita. Berarti konteksnya ini orang biasa berpikir,
pacarita. Iya, pacarita. Oh, iya. Iya sih, tapi ada orang ada YouTube itu gunakan podcastnya, namanya podcast pacarita. Itu jadi apa mu? Apa kameramen? Kameramen juga bingung. Tapi biar kami mengalir, biar kami mengalir. Nanti kan ada sendiri itu namanya. Nggak usah dipikir. Kan kita ini ya santai-santai aja cerita-cerita begini terus sembari kita meluapkan apa namanya keresahan-keresahan kita. Oke. Karena 1 jam itu nanti selesai mengedit. Jadi sekarang mungkin penutup ini silakan. Saya mau sepatah kata lah. Kau ini Limanto sepatah kata. Sepatah kata untuk terakhir mini terakhir mengundang. Nanti kembali ke fungsimu. Oke, apa? Ini mestinya briefing. Oh, briefing Ki. Yang mau masuk kok harapanmu lah. Harapan lagi. Aku statement lah. Apa? Mau kok secara keseluruhan tentang ini podcast bisa apa silakan. Sepatah kata, 5 kata. Sepatah kata, 5 kata. Sepatah kata saja. Bagus. Apa lagi? Satu kalimat, tapi 1 juta makna itu. Bagus. Oke, bagus nih. Bagus. Terus semoga ini berjalan terus ini. Semoga saya juga berharap ke depannya Berjalan di. semoga bisa berkembang jauh lebih baik. Oh, iya. Dan bisa terkenal di Sejagat Raya kalau bisa Sejagat Raya. Oh, iya. Sebenarnya sih banyak yang mau aku bahas tapi ya waktu juga kan terlalu panjang ya, nanti orang mendengar dan bosan gitu. Jadi mungkin cukup saja Narasumber lagi bosan. Iya buat. Tapi sorry ini sih Kak, tidak ada kuhidangkan ku ini karena Ada persoalan. Tidak ada tahu. Oh, iya. Bincang-bincang yakin. Bincang-bincang jadi. Terus untuk lebaran juga ini bayaran. Pasti honor lah. Ada undangan. Oh iya di. Waktu adalah uang. Oh iya. Jago kasih begitu patokan waktu ada uang. Bagi orang-orang yang bisa tangkap tepat gitu. Kalau orang Menurutku itu kalau kita berbicara uang, guys, masa kita gunakan waktu hanya mencari uang? Saya menurutku waktu adalah kesempatan untuk meraih kebahagiaan. betul. Pada semestinya itu. Yoi. Tapi pada kenyataannya, Ternyata, waktu adalah uang. karena Uang juga- segala-galanya. Ya. Mau apa-apa uang. Iya betul. Itu sih, tapi iya menurutmu. Menurut Ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup itu dari podcast hari ini dan apa? Ya, ada mau sampaikan? Tidak ada. Oh, iya. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton podcast yang yang abstrak. yang abstrak, yang absurd. Dan semoga bintang tamu next ini Jauh lebih baik. Oke, mohon maaf ya apabila ada kekurangannya teman-teman ya, ada suara-suara motor atau suara mobil tadi lewat. Ya itu kendala kita karena kita di ruang terbuka. Apa? Subscribe. Oh iya, betul teman-teman. Wah. Terima kasih ya ke kameramen. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe channelku toh. Channel di bawah ini toh. Oke, dan jangan lupa kalau berkenan teman-teman untuk share videoku ini, silakan share dan like tentunya, dan jangan di apa namanya di skip toh, nonton sampai full toh supaya ya dapat amal. Oke ya. Dapat amal bagi kalian. Bagi kalian. Kita semua. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.